Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma Akase dengan NIM 1314230010. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keragaman siswa. Latar belakang. Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam pendidikan merupakan sebuah usaha terencana yang dilakukan agar memiliki soft skill dan hard skill. Soft skill berupa kemampuan dalam bersikap yang sesuai dengan norma agama, norma adat, norma susila, dan norma lainnya. Sedangkan hard skill berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak. Pemberian pendidikan karakter tidak hanya dilakukan melalui pendidikan keluarga saja, melainkan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah. Pembahasan pertama, ada pengaruh bahasa. Menurut Goris Kraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Simbol bunyi atau lambang komunikasi diciptakan manusia untuk mengatasi persoalan hidup mereka. Lambang tersebut terus berkembang sesuai dengan perkembangan intelektual dan cipta karya manusia. Makna setiap lambang tergantung pada konvensi atau kesepakatan masyarakat pengguna bahasa tersebut. Maka sering terdapat perbedaan makna lambang di antara masyarakat yang berbeda. Fungsi bahasa. Ada beberapa fungsi bahasa, yakni yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri, yaitu untuk mengungkapkan apa yang tersirat dalam hati, misalnya untuk menunjukkan keberadaan kita di tengah orang lain. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi, untuk menyampaikan semua yang kita rasakan, pikiran, dan ketahui kepada orang lain. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, yaitu melalui bahasa kita mengenal semua adat istiadat, tingkah laku, dan tata krama masyarakat serta mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Yang terakhir, ada bahasa sebagai alat kontrol sosial, yaitu melalui bahasa seseorang mempengaruhi pandangan, sikap, maupun tingkah laku orang lain agar sesuai dengan harapannya. Yang kedua, gender. Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin atau identitas gender. Secara umum, gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan sosial dan perilaku antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini dibentuk oleh budaya dan masyarakat, bukan oleh faktor biologis. Jenis kelamin manusia. Ada beberapa jenis kelamin manusia. Yang pertama, Oakley mendefinisikan gender sebagai perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Yang kedua, Kaplan menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis. Sebagian besar dipelajari dan dikonstruksi oleh masyarakat. Yang ketiga, Faki mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Yang keempat, Muhtar mendefinisikan gender sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial laki-laki dan perempuan. Perbedaan siswa dalam kecerdasan gaya belajar. Analisis keberagaman karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik atau keunikan masing-masing sehingga guru tidak dapat memaksakan kehendak siswa. Oleh karena itu, perlu suatu pembelajaran yang bermakna untuk mengakomodasi karakteristik setiap siswa sehingga setiap siswa dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Definisi perbedaan siswa dalam kecerdasan gaya belajar. Ada 3 definisi perbedaan siswa dalam kecerdasan gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual,
yaitu siswa yang lebih mudah belajar dengan melihat gambar, diagram, atau video. Yang kedua, gaya belajar auditori, yaitu siswa yang lebih mudah belajar dengan mendengarkan penjelasan atau mendengarkan rekaman. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, yakni siswa yang lebih mudah belajar dengan melakukan atau mengalami sendiri materi pembelajarannya. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, Neil Fleming, seorang pakar pendidikan dari Australia, membagi gaya belajar menjadi 3 kategori, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Yang kedua, Howard Gardner, seorang pakar pendidikan dari Amerika Serikat, membagi kecerdasan manusia menjadi 8 jenis, termasuk kecerdasan visual spesial, kecerdasan auditori, linguistik, dan kecerdasan kinestetik tubuh. Yang ketiga, David Kolb, seorang pakar pendidikan dari Amerika Serikat, membagi gaya belajar menjadi 4 kategori, yaitu conversing, reflecting, acting, dan experimenting. Teori-teori perbedaan siswa dalam kecerdasan gaya belajar. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Yang kedua, kecerdasan logis matematika. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Yang keempat, kecerdasan musikal. Yang kelima, kecerdasan gerak tubuh. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Kesimpulan, menurut penelitian, siswa yang berasal dari lingkungan keluarga yang menggunakan bahasa ibu yang berbeda dengan bahasa pengantar di sekolah cenderung memiliki hasil belajar yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena siswa tersebut mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memahami bahasa ibu siswanya agar dapat menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang lebih mudah dipahami. Secara umum, siswa laki-laki cenderung memiliki gaya belajar yang lebih aktif, visual, dan logis. Sedangkan siswa perempuan cenderung memiliki gaya belajar yang lebih pasif, auditori, dan afektif. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.